Selamat pagi Pak Wisnu. Selamat pagi, Bu Siska. Apa kabarnya nih Pak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana Bu Siska? Baik juga Saya juga. Pak, terima kasih. Bapak Wisnu, Alhamdulillah. Bapak hari ini akan mengadakan coaching kan ya? Ya rencananya insya Allah kemarin sih kebetulan Pak Parjono WA saya. Ya, dia butuh bantuan untuk ya sedikit mengutarakan keluhannya ini. Jadi ya saya coba konfirmasi dengan Bu Siska. Mungkin bisa membantu saya juga untuk mendampingi pada saat itu. Baik Bapak, terima kasih. Saya siap Pak mendampingi Bapak. Baik Pak Alhamdulillah. Wisnu, dalam coaching pada hari ini berarti Pak Wisnu bertugas sebagai coach dan coachingnya adalah Pak Parjono ya. Parjono. Ya betul. Bapak Wisnu, Mhm. apa yang bisa saya bantu dalam mengembangkan potensi Bapak? Jadi kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan pada saat coaching pada hari ini? Ya rencana sih yang sudah saya buat untuk membantu keluhan Pak Parjono, ya kompetensi yang akan saya kembangkan adalah ya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu Siska. Jadi ya yang akan membantu Pak Parjono dalam menyelesaikan permasalahannya. Insya Allah pertanyaan yang berbobot, Bu Siska. Insya Allah. Oke, baik Pak Wisnu. Berarti Bapak ingin mengembangkan kompetensi inti coaching pada mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak? Ya betul. Oke. Lalu nanti bagian mana yang Bapak inginkan untuk saya amati? Ya mungkin bagian-bagian yang saya mohon bantuan Bu Siska mengamati adalah bagian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggali potensi dari coach pada saat mengajukan keluhan-keluhannya sehingga pertanyaan tersebut mengarah kepada eh, apa namanya solusi yang tanpa kita sadari coach bisa menemukan solusi itu sendiri gitu. Oke, baik Pak Wisnu. Berarti pertanyaan berbobot yang akhirnya si coach tersebut dapat menyelesaikan masalahnya Permasalahan sendiri ya Pak ya, betul. mencari solusi dari masalahnya sendiri. Insyaallah Baik saya Bapak. tidak. Hmm, oke langsung saja ya Pak ya. Kira-kira nih pendapat Pak Wisnu, apa harapan Pak Wisnu dari observasi yang akan kita lakukan pada siang hari ini? Ya harapan saya sih dari pengamatan Bu Siska ya pertama mengamati bagaimana saya berinteraksi dengan Pak Parjono dalam bentuk pertanyaan yang berbobot. Yang kedua juga penilaian secara mungkin penilaian ya, secara apakah ada poinnya atau apa ya sehingga saya bisa mengembangkan diri kepada pertanyaan-pertanyaan berikutnya di kedepannya yang insya Allah eh, kalaupun ada nanti Pak Parjono ada keluhan lain di bulan yang akan datang, insya Allah kita akan adakan diskusi kembali. Oke, baik Pak Wisnu, terima kasih banyak. Pak Wisnu mungkin boleh langsung mengadakan coaching dengan coach Pak Wisnu yaitu Pak Parjono. Silakan Oke, Pak Wisnu. oke, terima kasih Bu Siska. Mohon dibantu dalam mengamati diskusi kami dengan Pak Parjono. Baik Pak, silakan ya Pak. Assalamualaikum, Pak Parjono. WA-nya Waalaikumsalam apa? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya nih kemarin Pak Parjono katanya mau ada keluhan nih. Kira-kira apa nih? Mungkin bisa Ya, saya bantu. ya terima kasih Pak Witno untuk waktunya ya Pak.
Ya, Saya ada sedikit masalah, atau bukan masalah sih, keluhan, masalah yang saya hadapi, yaitu sekolah kami kan Pak, sekolah STM ya Pak ya, SMK wis. Oh yang Teknologi Pak. oh Nah, sekarang STM ya, dulu namanya STM, sekarang SMK ya. SMK Pak, SMK Oke. Teknologi. Nah, di sini kita eh, rawan Pak akan tawuran. Masya Allah. Alhamdulillah sekolah kami itu udah anteng Pak, sebenarnya sih Pak, udah anteng. Alhamdulillah, ya ya. Nah, cuma ya namanya tawuran ya kadang nggak terduga Pak. Kadang ada anak dari SMK sekitar, kadang Mhm. mancing Pak. Jadi Oh, mereka keliling membawa bendera gitu Pak, membawa oh bendera. seolah-olah memancing emosi gitu seolah-olah ya. Walaupun kita juga sudah menenangkan anak-anak itu dari luar Pak. Kemarin juga Mhm. sempat sekolah kami, anak kami kesiram Pak mukanya. Masya Allah. Berapa kapan itu kejadiannya Pak Parjono? Sebulan yang lalu Pak. Oh. Terus kejadiannya di sekolah lain juga ada yang kesiram lagi Pak, sekolah lain Masya tuh. Allah. Nah, karena kejadian itu ini rawan untuk kami, takutnya anak-anak kami kan balas dendam Pak. Iya betul betul. Mhm. Nah, itu lebih lebih eh, apa, menakutkan, yaitu karena walaupun anak kami sudah anteng tapi dipancing gitu. Nah, sekarang kita eh, untuk antisipasi biar kita tidak tawuran, tidak balas dendam, kemudian kita juga Iya. tidak diserang gitu. Jadi saya berpikiran biar sekolah kami tenang, kemudian bebas tawuran Pak, bukan bebas ya, anti tawuran Ya, itu Pak. nanti anti tawuran. Oke. Iya Pak. Jadi eh, untuk percakapan kita Pak Parjono sehat insya Allah ya. Alhamdulillah sehat Ada Pak. ada waktu untuk kita berdiskusi lebih jauh insya Allah ya, Iya agar Pak. bisa menemukan solusi terbaiknya yang bisa hadapi oleh Pak Parjono ya. Iya. Amin. Ya, Iya jadi Pak. kira-kira apa nih yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan ini pada Ya, pagi hari ini? yang ingin saya dapatkan itu solusi Pak, solusi biar sekolah kami itu bebas tawuran atau anti tawuran ya Pak ya. Kemudian Ya, lebih berprestasi lagi. betul betul. Jadi dengan anti tawuran anak kami lebih berprestasi lagi Pak. Itu Betul. Pak yang kita harapkan. Jadi terus kira-kira dengan kondisi saat ini ya, ya Ya, situasi sekarang di sekolah bagaimana tuh Pak? sekolah alhamdulillah sudah mulai kita redam Pak, yang anak-anak kita jangan sampai terpancing. Walaupun kita jadi korban kemarin, kita mencoba untuk tetap tidak terpancing dengan sekolah luar. Kita antisipasi Pak. Oke, kira-kira apa sih yang mempengaruhi sehingga terjadi apa ya, anak membawa bendera di jalan depan sekolah kita yang menimbulkan emosi dan ya seterusnya gitu, kira-kira yang mempengaruhi itu sehingga mereka melakukan hal tersebut sampai nyiram air keras segala gitu. Kalau menyiram air keras itu saya dengar itu katanya mereka pernah kesiram. Kemudian mereka menyiram lagi, acak Pak. Itu Oh pelakunya bukan gitu. sekolah kami, tapi mereka Hmm, acak gitu Pak. Jadi kita juga jadi ya korban tahu. juga. Hmm. Jadi situasi yang kemungkinan yang diinginkan oleh Pak Parjono bagaimana sekarang nih saat ini? Ya kami, terutama saya ya mencoba untuk menyikapi, eh, kita koordinasi dengan waka kesiswaan Pak, terutama kemudian untuk menghindari siswa kami balas dendam ke sekolah lain itu Pak, ke
sekolah Banyiram itu. Kemudian kami juga koordinasi dengan kurikulum, kemudian sarana, Iya. kemudian Bapak dan Ibu guru pembina, kemudian humasnya juga Pak kita koordinasi. Kita memberikan penyuluhan tiap seminggu sekali lah minimal itu Pak oleh wali kelas bahwa kita kasih pengarahan sekolah kami atau anak-anak itu dalam pikirannya tidak ada tawuran gitu Pak. Jadi di image-nya kalau untuk di kurikulum kita pancing, kita usahakan kegiatan itu misalkan dengan kesiswaan itu menambah ekskul Pak, diperbanyak ekskul, mereka disibukkan. Nah, jadi itu ya harapan Pak Arjono untuk Iya, Pak. mewujudkan apa namanya agar kondisi sekolah lebih kondusif ya. Iya. Nah, Jadi, kira-kira di samping itu ya, ya Pak. apa saja sih yang kira-kira akan disiapkan untuk hal tersebut agar rencana yang tadi disampaikan dapat terwujud gitu Pak Arjono kira-kira? Ya mungkin kita membuat seperti survei atau kita melakukan apa ya penyelidikan, tanya ke lewat orang-orang sekitar masyarakat. Ya, betul. Ada indikasi nggak tawuran di daerah sini? Kemudian kita masuk ke grup-grup siswa Pak. Grup siswa. Jadi kita masuk nih tanpa mereka tahu bahwa kita guru. Soalnya ada grup siswa itu namanya bukan SMK 5 Pak. Jadi gitu. Karang Taruna mana gitu Pak. Oh, jadi nyebutnya asal soal agak untuk ini ya, untuk mengelabui seolah-olah gitu ya. Iya. Jadi mungkin kita guru-guru ada satu guru misalkan kita tugasin untuk masuk ke grup itu biar tahu indikasi tawuran itu di mana. Terus kita cara mencegahnya bagaimana? Itu Pak. Terus bagaimana nih kira-kira apa yang bisa memastikan agar hal tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Pak Arjono? Nah, harapan saya sesuai harapan saya mungkin pertama yaitu tadi Pak ekskul kita giatkan, kita buat menarik, makanya kita kolaborasi dengan kurikulum, kemudian kesiswaan, kemudian sarana juga kita lengkapin, misalkan bola kita siapkan. Kemudian setelah itu kan dari dalam ya Pak ya, dari dalam. Cuma masih ada yang indikasi yang dari luar itu juga bahaya Pak, dari luar itu bahaya. Jadi kira-kira untuk mengantisipasinya bagaimana tuh, terutama yang dari luar gitu ya? Ya, yang dari luar itu kita mencoba komunikasi dengan pihak kepolisian Pak. Oke ya. Kepolisian untuk ya minimal patroli di pagi sama sore lah pulang sekolah gitu. Kemudian sekolah-sekolah yang kira-kira terindikasi menurut anak tuh itu musuh kita misalkan, padahal kita kan nggak bermusuhan. Jadi kita kolaborasi atau kerjasama dengan sekolah-sekolah tersebut melalui waka kesiswaan dan hubinnya kita atur, kita saling menjaga. Jadi anak kita itu biar tidak tawuran. Misalkan dari sekolah luar itu pun jangan sampai mereka keliling lagi gitu loh Pak. Kalau kita dari dalam udah kita cegah, ternyata ada yang keliling, otomatis kepancing Pak. Kadang ya hal-hal sepele Pak, misalkan anak kita itu kemarin sempat itu anak kita diambil topinya Pak. Iya. Diambil topinya, kemudian anak kita mulai terpancing tuh Pak, bahwa teman-teman 5 motor boncengan bertiga-tiga mau kemana gitu, kita juga nggak tahu. Tapi alhamdulillah teman kami sigap, akhirnya ditangkap tuh yang kejar, ketangkep satu motor.
yang 3 ambil orang. topi. Iya. Jadi ditangkap, akhirnya paginya kita kumpulkan di lapangan, kita suruh nunjuk tuh yang bertiga untuk menunjukkan siapa aja yang di motor itu. Kita kasih pembinaan biar nggak terulang lagi. Alhamdulillah nggak aman sih Pak di situ. Jadi itu kalau dari dalam, kalau dari luar tadi Pak ya apa namanya, dengan kepolisian mungkin kita juga ke orang tua ya Pak. Kayaknya Ya, perlu betul, juga betul. orang tua. Jadi Ya itu kalau aja. boleh lihat dari kondisi saat ini, saya pelajari dari keluhan Pak Parjona dan juga solusi yang ternyata sudah mencoba dilakukan ya. Nah, Ya sehingga Pak. kira-kira kalau saya boleh tahu ya, Ya Pak. eh, kira-kira level atau kriteria nilai yang Pak Parjono hadapi saat ini, Ya. kira-kira skalanya berapa ya? Dan akan mudah-mudahan bisa menuju ke berapa gitu. Oh. Ya, itu karena ini modelnya negatif ya, Pak ya. Betul, Kalau betul. misalkan poin dari 0 sampai 10, mungkin saya perkirakan kalau 10 itu berarti sangat rawan, sering terjadi tawuran gitu ya, Pak ya. Oh gitu ya. Jadi Pak Jadi anggaran, betul. jadi makin kecil makin bagus misalkan, Makin Pak. bagus. Oke. Ya, jadi untuk indikasi ini saya kasih 3, Pak. Oh Jadi nilai 3. mendekati, nah itu di sekolah kami kayaknya udah mulai aman kan 3 Udah itu mulai Pak. aman. Nah, rencananya kira-kira dari nilai 3 itu masih kira-kira harapannya ke depan apa masih mau meningkatkan ke level 1 atau 2 atau bagaimana? Iya Pak, ya kita kan pengennya anti tanpa tawuran ya Pak ya. Berarti Betul, betul. levelnya bener-bener nol Pak. 0. Oke. Jadi Ya bener-bener nggak ada mudah-mudahan. tawuran. Terus di pikiran mereka juga nggak ada tawuran lagi gitu. Jadi makanya ada eh, apa namanya Pak? Eh, kita buat eh, kesibukan Oh, yang positif lah, betul, kayak betul. futsal lah, Iya betul. basket lah itu Pak. Berarti kegiatan esko lebih disemarakan lah asal gitu ya. Ya betul sekali Ya. Pak. Oke, baik. Dari itu semua, ya saya sih berdoa Pak Parjono agar niat baiknya memang dunia pendidikan ini tanggung jawab kita bersama ya. Mudah-mudahan Ya bisa betul Pak. terlaksana dengan baik. Semoga Amin. anak-anak kita terutama di SMK ya, yang notabene-nya Iya. STM yang memang hampir mayoritas laki-laki, ya, harapan kita bersama untuk Iya Pak. no tawuran untuk dunia Iya. pendidikan gitu ya. Iya Jadi Pak. kira-kira jadi apa yang bisa akan dilakukan setelah sesi ini kira-kira Pak Parjono, setelah kita melakukan obrolan ini yang ringan, kira-kira harapan Pak Parjono setelah sesi ini ada nggak kira-kira alternatif lain gitu untuk eh, masalah yang dihadapi saat ini? Ya. Ya itu mungkin menggerakkan lagi Pak. Tadi pertama saya hanya menyimpulkan sih Pak. Jadi Betul. di situ kita buat menggaungkan lagi tentang eskul, menyemarakan lagi eskul, kemudian kolaborasi dengan guru, kemudian kesekolah, kemudian pihak kepolisian kita juga Betul. gandeng di tempat kami mungkin ada kayak semacam latihan PBB gitu Pak. Jadi nanti polisi juga intent ke sekolah kami walaupun terus mungkin ada lagi spanduk Pak, spanduk anti tawuran Pak, itu tambahannya Pak. Betul. Jadi di sekolah kita pasang spanduk himbauan anti tawuran Pak. Kemudian yang berikutnya itu tadi kita berkunjung lah ke sekolah yang terindikasi katanya musuh gitu. Malah sempat murid kami itu, Pak, kenapa sekolah ini datang ke sekolah kita Pak? Kan musuh kita katanya. Gurunya kan latihan. Katanya musuh. Saya bilang bukan musuh nak, ini kita kan sama kok dianggap musuh. Gurunya kita ajak pelatihan tuh.
Dia baca kan, anak-anak baca, oh sekolah ini katanya gitu. Ada tulisan ya, ada Iya, logo sekolahnya gitu ya. iya. Kalau boleh tahu Pak Parjono, kira-kira kapan ya? Kapan Pak Parjono secara intens atau rutin lah melakukan Ya. hal tersebut? Untuk ini mungkin minggu-minggu ini Pak, ini kan hari Jumat, mungkin Senin kita mulai koordinasi dengan guru dulu di lingkungan sekolah kita dulu, kemudian kita tugaskan perwakilan untuk berkunjung ke sekolah lain, kemudian ada yang menghubungin kepolisian. Nah itu kira-kira ya minggu depan Pak, Senin Pak. Mulai Pak. Alhamdulillah ya, semoga sukses berhasil ya Pak Parjono ya. Ya, Terus amin. bagaimana nih untuk memastikan agar Senin itu bisa berjalan dengan baik sehingga kondisi sekolah kita terutama antar sekolah di STM atau SMK saat ini adalah berjalan dengan baik, dunia pendidikannya kondusif dan anti no tawuran kasar gitu. Mungkin Senin nanti kita habis upacara ya kita ngumpul sebentar di ruang meeting atau di ruang rapat, ya, misalkan kopi morning lah bersama dengan guru-guru. Itu yang enak banget asik. Oke. Kira-kira ini kalau boleh tahu selain yang disampaikan di atas, ada nggak Ya. dukungan-dukungan lain yang diperlukan untuk melakukan pendampingan pada saat kunjungan tersebut? Kalau kunjungan ini sih cukup dari kami, dari perwakilan. Kemudian kalau yang lain saya kepikiran itu berarti perlu juga kayaknya alumni ya Pak ya, alumni kita bina, maksudnya kita arahkan alumni yang baik itu kayak gimana. Jadi kita contoh tuh alumni yang baik. Ada juga alumni yang sukses ya. Jadi kemarin juga kita ngundang narasumber dari alumni udah di UNC itu Pak Yusro itu udah doktor Pak. Masya Allah, lo itu keren. Kemarin mau jadi kandidat rektor kemarin Pak. Ya semoga sukses tuh alumni SMK. Ya, Masya Allah. Baik, dari percakapan ini alhamdulillah gimana perasaan Pak Parjono saat ini setelah ya kita berbincang-bincang dari masalah yang dihadapi? Alhamdulillah sudah mulai lega Pak. Jadi apa yang saya pikirkan, ternyata Pak Suwitno mendukung. Berarti kan ada optimisme dari saya karena dukungan Pak Suwitno. Jadi saya mudah-mudahan semangat menjalankan Pak. Jadi kira-kira di akhir percakapan kita ini mungkin ada lagi nggak kira-kira yang perlu Pak Parjono simpulkan atau ya ringkas kasarnya dari percakapan kita ini yang lebih detailnya secara terperinci gitu Pak Parjono? Ya, untuk dari percakapan ini dapat saya simpulkan yaitu untuk tindak lanjut atau action saya mungkin ya mulai Senin ya Pak ya, habis upacara kita kopi morning, kemudian mengarahkan wali kelas untuk melakukan sosialisasi anti tawuran ke peserta didik, kemudian tadi ke pihak polisian, kolaborasi dengan pihak kepolisian pagi dan sore lah menjelang pulang, kemudian dengan kita datang ke sekolah sekitar, kemudian yang terakhir tadi dengan mendatangkan alumni Pak, alumni, oh ini tuh alumni yang sukses, yang baik, dia tawuran enggak, gitu efeknya. Itu jadi pengalaman, mudah-mudahan dengan alumni yang baik bisa menjadi contoh Pak. Terima kasih Pak Parjono, alhamdulillah perasaan sudah lega dan alhamdulillah juga Pak Parjono bisa menemukan solusinya dengan baik. Saya cukup bantu doa dan mensupport agar
rencana yang akan dijalankan dalam waktu dekat ini Pak Parjono lakukan berjalan dengan baik dan sukses. Insya Allah diridhoi Allah, karena itu sebuah perbuatan yang sangat baik demi masa depan anak-anak bangsa kita semua. Ya mungkin itu aja Pak Parjono yang dapat kita obrolkan. Kali ada yang lain? Ya, saya ini Pak mengucapkan terima kasih Pak Suwitno atas waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Jadi saya udah mulai lega. Tuh, ya terima kasih. Saya mohon pamit Pak. Oke, sama-sama Pak Parjono. Insya Allah kita bisa saling membantu, sama saya bisa bantu. Insya Allah kita saling membantu. Ya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Witno. Iya, Ibu Siska. Alhamdulillah. Wah, sudah selesai ya Pak coachingnya ya Pak? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya, bagaimana Bapak merasakan atau menilai setelah Bapak melakukan coaching Bapak tadi? Kalau menilai diri sendiri, memang saya nggak akan pernah puas, karena kalau saya terlalu menilai diri terlalu bagus, ya nanti saya nggak mau belajar terus. Ya performa yang saya sampaikan saat tadi kepada coach saya, ya saya cukup santai, tidak terlalu ada tekanan, artinya ya karena ini sifatnya obrolan, jadi bagi saya ya itulah obrolan terhadap teman agar bisa membantu solusinya saja sifatnya. Iya, benar sekali Pak Witno. Dari coaching Bapak dengan coach Bapak tadi yaitu Pak Parjono, apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Wah boleh sekali Ibu. Alhamdulillah. Tapi Terima jangan kasih terlalu banyak. sempurna ya. Nanti takutnya enggak, saya. Pak. Tenang saja Pak, ini sesuai kok. Jadi terima kasih banyak Pak Witno. Saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ketika Bapak mengadakan coaching dengan Bapak Parjono. Jadi yang tadi saya lihat kan pertama-tama saya tanya ya di awal, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching ini. Bapak tadi menjawab bahwa saya akan mengembangkan kompetensi inti coaching yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Ternyata setelah saya lihat benar sekali. Pertanyaan yang Bapak sampaikan, yang Bapak buat, yang Bapak berikan kepada coach Bapak itu berbobot. Mengapa saya bisa bilang berbobot? Karena si coach yang tadinya punya permasalahan yang pendapat saya permasalahannya sangat rumit ya Pak, tawuran antar pelajar itu luar biasa loh. Itu si coach cerita curhat kepada Bapak dan dengan mengalirnya pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan, maka si coach pun mendapatkan ide-ide, masukan, pendapat, solusi untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri yaitu tentang tawuran. Itu yang pertama Pak Witno yang saya lihat. Lalu yang kedua Pak Witno, tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ternyata yang saya lihat tidak hanya pertanyaan yang berbobot yang terlihat. Bapak di situ juga mendengarkan dengan aktif. Ketika si coach berbicara kepada Bapak, Bapak mendengarkan. Sehingga ketika Bapak mengajukan pertanyaan, Bapak mengulang kembali. Oh ternyata permasalahannya seperti ini ya Pak Parjono. Lalu Bapak mengajukan pertanyaan kembali. Jadi tidak hanya pertanyaan yang berbobot ya Pak, ada beberapa kompetensi yang sudah Bapak lakukan pada coaching pada hari ini. Jadi standarnya sudah lebih tinggi dari standar yang Bapak katakan tadi. Itu Bapak. Iya, sama-sama Pak. Tapi Bapak, saya mau tanya lagi nih. Dari diskusi kita pada hari ini, Bapak sebagai coach, apakah sudah terbayang, kalau sekarang kan mungkin coaching pertama ya, apakah sudah terbayang kira-kira kalau Bapak akan mengadakan coaching yang selanjutnya, apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan keterampilan atau performa Bapak pada coaching ini? Ya insya Allah saya akan melakukan kembali coaching kepada tadi sudah direncanakan oleh Pak Parjono. Insya Allah bulan depan kita lihat situasi dan kondisi sekolah
setelah dilakukan perencanaan, dan harapan saya juga saya akan bisa mengembangkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, sehingga dengan sendirinya coach saya dapat mampu menemukan solusi terbaiknya. Ya, di samping itu pula ya kita berharap dengan saya melakukan kembali coach kepada coach saya dapat terbiasa untuk melakukan pendampingan atas masalah-masalah yang dihadapi oleh coach, baik itu teman sejawat maupun murid. Wabil khusus dengan maraknya atau dengan ikut terlibatnya orang tua siswa di bidang pendidikan, komite sekolah pada dalam hal ini, ya banyak juga permasalahan yang dihadapi oleh komite, sehingga itulah yang menjadi tolak ukur saya untuk mengembangkan gitu. Baik Bapak, bagus sekali Pak Witno, luar biasa, benar lah, luar biasa sekali. Bapak, dari izinkan saya Pak ya untuk pengamatan pada coaching hari ini akan saya catat kepada form supervisi akademik. Alhamdulillah. Oke, lalu sebetulnya sudah tadi Bapak jawab, cuma saya mau menegaskan lagi nih Pak. Jadi apa yang Bapak dapatkan dari proses coaching pada hari ini? Itu yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Oke, jadi yang saya dapatkan dari coaching pada pagi hari ini, terutama dengan Pak Jono, ya alhamdulillah, pertama ya saya dengan sendirinya dapat pengalaman dari bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah dari pertanyaan-pertanyaan yang saya buat. Ya, di samping itu juga dengan pengamatan yang disampaikan oleh Bu Siska kepada saya sebagai coach, itu sangat membantu. Nah, sehingga ya, dengan sendirinya saya lebih semangat, lebih optimis bahwa saya bisa melakukan itu di lain waktu ke depannya. Oke, itu yang saya sampaikan. Oke, baik Pak Suwitno, terima kasih banyak untuk hari ini. Sebagai coach, Bapak sudah sangat bagus sekali. Berarti untuk selanjutnya, coaching selanjutnya, sukses selalu Pak ya. Semoga coachingnya itu bisa menyelesaikan, mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak berikan. Pak Suwitno, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih, saya berterima kasih. Sama-sama Pak Witno, saya belajar banyak dari Pak Witno. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Salam sehat untuk Pak Witno, jaga kesehatan dan kita tutup pertemuan pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Witno.